Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan 7. Hari ini pertemuan 7 kita menggunakan video pembelajaran. Pada pertemuan 7 ini kita akan membahas atau mempelajari string dan bilangan. Ya, string. Nah, di pertemuan pertama dulu kita sudah pernah belajar mengenai tipe data string ya terutama. Nah, string ini adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Nah, tanda kutipnya ini bisa kutip tunggal maupun kutip ganda. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada variabel string dengan nama var1 hello Python, kemudian ada var2 dengan nama programming with Python. Ya, terus kemudian ada mengakses nilai string. Bagaimana mengakses nilai string itu sendiri? Nah, untuk mengakses nilai atau substring dari string, kita menggunakan indeks dalam tanda kurung siku. Ya, di sini ada var1 dengan hello Python, kemudian ada var2 I love Python. Kemudian kita memberikan perintah print var1 indeks ke 0, kemudian kita kasih var1 indeks ke 0, kemudian print var2 indeks ke-2 sampai dengan 6. Terus kemudian kita beri perintah var2 indeks ke-2 sampai dengan 6. Nah, kita langsung coba saja ya di PyCharm-nya. Seperti ini. Dan kita coba jalankan. Nah, munculnya akan var1 ini yang terdeteksi atau yang akan muncul adalah H. Karena yang diakses adalah indeks ke-0. Indeks ke-0 adalah H. Kemudian pada var2 ini kita akan mengakses indeks ke-2 sampai dengan indeks ke-6. Maka yang akan tampil adalah love. Ya, love. Indeks ke-2 sampai dengan 6. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah mengupdate string. String adalah tipe data immutable ya. Artinya itu bisa diubah. Nah, untuk mengupdate string ini kita perlu memberikan nilai variabel string lama ke string yang baru. Nah, nilai yang baru ini adalah nilai string lama yang sudah diupdate. Ya. Nah, contoh sintaknya adalah seperti ini. Mengupdate nilai string. Ya. Di sini ada variabel string dengan nama var1 yaitu hello Python, kemudian var2 yaitu dari variabel 1, kemudian kita akan mengakses setelah indeks ke-6. Ya, kemudian kita beri perintah string update var1 setelah indeks ke-6 ditambah dengan kata word. Nah, indeks ke-6 itu mana? Indeks ke-6 yaitu di sini. Setelah hello. Ya, H ini adalah indeks ke-0, E indeks ke-1, L indeks ke-2, L lagi indeks ke-3, O indeks ke-4, indeks ke-5, terus di sini ada indeks ke-6. Ya. Jadi setelah hello. Coba kita running. Nah, nanti string itu akan terupdate menjadi hello world. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada menggabungkan string. Kita bisa menggabungkan 2 atau lebih string menjadi satu dengan menggunakan operator plus. Kemudian selain itu kita juga bisa melipat gandakan string menggunakan operator bintang atau operator kali ya. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas juga untuk menggabungkan dan melipat gandakan operator untuk string. Ya. Nah, di sini ada string 1 dengan nama str1 yaitu hello, kemudian ada str2 dengan Python. Ketika kita akan menggabungkan string ini, maka menggunakan tanda plus. Kita kasih perintah str1 plus str2. Ya. Nanti akan muncul yaitu hello Python. Kemudian kalau kita ingin menggandakan yaitu menggunakan tanda bintang. Kita kasih perintah str1 bintang 3, maka dia akan memberikan atau melipat gandakan hello str1 ini menjadi 3 kali. Maka akan tampil hello, hello, hello. Ya. Nah, untuk mengetahui panjang string, ini kita bisa menggunakan fungsi len. Ya.
kita memiliki variabel bernama string, yaitu I love Python. Kemudian kita ingin menghitung panjang dari string ini ada berapa. Kita kasih perintah len, kemudian string, nama variabelnya. Ya, maka nanti akan muncul panjang string ini ada berapa. Ya. Kemudian karakter escape. Nah, kalau kita hendak mencetak string, misalkan he said, what's there, kita tidak bisa menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda. Ya, bila kita melakukannya akan muncul pesan error atau sintak error karena teks ini terdapat kutip tunggal dan ganda. Nah, di dalam teks ini terdapat kutip tunggal dan ganda. Ya, makanya kita tidak bisa menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda di perintah untuk mencetak he said tanda kutip what's there. Ya. Nah, untuk hal seperti ini kita bisa menggunakan tanda kutip 3 atau menggunakan karakter escape. Karakter escape ini dimulai dengan tanda backslash. Ya. Interpreter akan menerjemahkannya dengan cara berbeda dengan string biasa. Ya, jadi nanti tanda kutip yang ada di sini akan terbaca. Makanya nanti sintaknya tidak error dengan menggunakan tanda backslash. Ya. Nah, seperti ini sintaknya. Kita kasih di sini menggunakan tanda kutip 3. Ya, menggunakan tanda kutip 3. Kemudian juga bisa menggunakan karakter escape, yaitu menggunakan backslash ya untuk kutip tunggal nih, seperti ini. Kemudian juga bisa dengan karakter escape untuk tanda kutip ganda. Ya, maka nanti tanda kutip ini akan muncul ketika diberi perintah seperti ini. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa karakter escape yang didukung oleh Python. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu raw string untuk mengabaikan karakter escape. Nah, ini kadangkala kita perlu untuk mengabaikan karakter escape yang ada dalam string. Ya, kita bisa melakukannya dengan meletakkan huruf R kecil atau R besar sebelum tanda kutip string. Nah, misalkan nih, kalau kita akan mencetak this is, kemudian kita kasih tanda backslash, di sini juga ada backslash, good example, maka nanti yang akan muncul adalah this is a good example. Ya. Tapi kita akan memunculkan tanda ini, escape ini, X61 ini kita akan munculkan. Maka kita menggunakan perintah R atau raw string, R kecil, seperti ini. Nah, nanti maka akan muncul tampilan seperti yang ada di sini. This is backslash X61, backslash N, good example. Ya. Kemudian ada mengatur format string. Nah, ada 2 cara melakukan format pada string. Pertama dengan menggunakan fungsi format, dan kedua dengan menggunakan ini cara lama dengan menggunakan tanda persentase. Ya. Nah, ada metode format tanda kurung. Memformat string dengan fungsi format tanda kurung dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai placeholder atau posisi substring yang akan digantikan. Kita bisa menggunakan argumen, posisi, atau kata kunci untuk menunjukkan urutan dari substring. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada variabel default order. Kita menggunakan tanda kurung kurawal sebanyak 3 kali, seperti ini. Dan kita kasih format dengan isian Budi, Galih, dan Ratna. Kemudian kita kasih perintah untuk memunculkan urutan default. Kita kasih perintah default order untuk mencetak default order. Maka yang akan tampil adalah nanti Budi, Galih, Ratna sesuai dengan yang ada di sini formatnya. Nah, kita juga bisa menggunakan argumen posisi. Kalau argumen posisi ini nanti kita bisa menentukan dari Budi, Galih, dan Ratna ini nanti ada di posisi berapa.
dengan meletakkan angka atau indeks pada tanda kurung kurawal di sini. Ya, di sini kita kasih posisinya 102. Nah, Budi nanti ini akan di posisi ke-1, indeks ke-1, Gali akan di posisi ke-0, Ratna akan di posisi 2. Nah, belanya jadi menjadi Gali dulu, kemudian Budi dan Ratna. Ya. Nah, di sini juga ada metode format dapat memiliki spesifikasi format opsional. Misalnya, kita bisa menggunakan tanda kurang dari ini untuk rata kiri. Kemudian ada tanda lebih dari ini untuk rata kanan dan ada konjungsi untuk rata tengah. Ya. Nah, di sini ada metode atau fungsi bawaan dari string. Nah, string ini memiliki banyak fungsi bawaan ya atau format yang kita bahas di atas tadi adalah salah satu dari beberapa fungsi yang ada di Python. Nah, fungsi yang atau metode lainnya ini yang sering dipakai itu adalah join, kemudian ada lower, kemudian ada upper, ada split, star split, kemudian ada end split, ada replace, dan lain sebagainya. Nah, lower ini digunakan untuk membuat huruf atau kalimat yang ada di sini menjadi kecil semua hurufnya, huruf kecil ya. Ketika kita kasih format .lower, maka nanti akan muncul huruf kecil semua yang tampil. Nah, kalau untuk upper ini adalah untuk memperbesar huruf. Ketika kita kasih perintah .upper, maka nanti yang akan tampil adalah hurufnya adalah huruf kapital semua. Ya. Kemudian di sini ada bilangan atau number, ya. Bilangan atau number adalah salah satu tipe data dasar yang ada di Python. Kita sudah mempelajari juga di pertemuan sebelumnya. Nah, Python ini mendukung bilangan bulat, integer, kemudian ada bilangan pecahan atau float, kemudian ada bilangan kompleks. Nah, masing-masing diwakili oleh kelas int ini untuk integer, float ini untuk float, dan kompleks untuk bilangan kompleks. Ya, integer ini adalah bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak mempunyai koma. Contohnya 1, 2, 100, minus 30, minus 5, dan lain sebagainya. Nah, panjang dari integer di Python ini tidak dibatasi jumlah digitnya ya, selama memorinya masih cukup. Maka sepanjang itulah jumlah digit yang akan ditampilkan oleh Python. Ya. Kemudian ada float, adalah bilangan pecahan atau bilangan berkoma. Contohnya adalah 5,5, 3,9, kemudian ada minus 1,5, minus 0,787899, dan lain sebagainya. Nah, panjang angka di belakang koma untuk float ini adalah 15 digit. Ya. Jadi panjang angka di belakang koma ini adalah 15 digit. Jadi 5,55555. Nah, ini sampai 15 digit nanti. Nah, untuk bilangan kompleks sendiri adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang real dan bagian yang imajiner. Sebagai contohnya adalah 3 plus 2J, 9 minus 5J. Nah, J ini adalah bilangan imajiner, dan 3 ini adalah bilangan real. Nah, kemudian ada di sini adalah konversi jenis bilangan. Kita bisa mengubah jenis bilangan dari integer ke float atau sebaliknya. Nah, mengubah bilangan integer ke float ini bisa menggunakan fungsi int dalam kurung 6. Nah, 6 ini di mana 6 ini adalah bilangan float. Ya, contohnya adalah misalkan int 2,5. 2,5 ini adalah termasuk bilangan float. Ketika kita akan memberikan perintah untuk mengubah ke bilangan integer, maka dengan perintah seperti ini, integer 2,5. Nanti yang akan muncul adalah 2. Ya. Kemudian ada integer atau int 3,8. Yang akan tampil adalah 3. Kemudian kita juga bisa sebaliknya mengubah bilangan integer ke bilangan float atau bilangan pecahannya dengan cara atau dengan format float 5. 5 ini adalah bilangan integer. Maka nanti akan muncul bilangan 5,0. Ya, seperti itu ya.
Nah, kemudian ada Python desimal. Ada kalanya perhitungan menggunakan float di Python membuat kita terkejut ya. Nah, kita tahu bahwa 1,1 ditambah 2,2 ini adalah hasilnya 3,3 ya. Nah, tapi pada saat kita lakukan dengan Python, maka hasilnya adalah berbeda. Misalkan adalah 1,1 ditambah 2,2 sama dengan 3. Ini kita cek apakah 1,1 ditambah 2,2 ini sama dengan 3,3. Yang muncul adalah false, ternyata salah. Yang sebenarnya adalah 1,1 ditambah 2,2 ini munculnya 3,300 sekian 3. Nah ini, mengapa terjadi demikian? Hal ini terjadi karena bilangan dalam komputer disimpan dalam bentuk digit 0 atau 1. Ya. Bila padanan digitnya tidak sesuai, maka bilangan float seperti 0,1 dalam bilangan biner akan menjadi pecahan yang sangat panjang, yaitu 0,001 sekian. Dan komputer kita hanya akan menyimpan panjang yang terbatas. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya masalah seperti pada contoh di atas. Makanya 1,1 ditambah 2,2 apakah sama dengan 3,3? Salah, ya false. Tidak. Nah, untuk menangani hal seperti itu, kita bisa menggunakan modul bawaan Python, yaitu modul desimal. Nah, float ini hanya memiliki presisi sampai 15 digit di belakang koma ya tadi. Sementara dengan modul desimal, kita bisa mengatur presisi jumlah digit di belakang koma. Nah, kita berikan perintah import desimal dulu. Ya, kita mengimport library-nya yaitu dengan library desimal dengan cara import desimal. Kita akan membuat output-nya adalah 0,1. Kita print, bisa kasih perintah print 0,1. Kemudian di sini kita kasih print desimal dot desimal 0,1. Ya. Nih. Dia akan menampilkan nilai desimalnya itu adalah seperti ini. Sangat panjang ya. Nilai yang keluar. Nah, modul ini juga membuat kita bisa melakukan perhitungan seperti di sekolah. Nah, nih misalkan nih, from desimal kita import desimal. Dan jadi kita mengimport library desimal dulu. ASD kita ubah menjadi D di sini ASD. Ya, desimal ini nanti kita ekspresikan atau kita deklarasikan menjadi D. Ya, di sini kita kasih perintah D 1,1 ditambah D 2,2. Ya. Kemudian kita kasih perintah D 1,2 dikali D 2,50. Maka akan muncul. Benar ya? Bahwa di sini adalah 1,1 ditambah 2,2 adalah 3,3. Ya. Kita harus memberikan perintah desimal dulu untuk bisa menjumlahkan bilangan float ini. Ya. Nah ini, kapan saatnya menggunakan desimal dibandingkan float? Kita lebih baik menggunakan desimal dalam kasus saat kita ingin membuat aplikasi keuangan yang membutuhkan presisi desimal ya, yang pasti ya. Kemudian saat kita ingin mengontrol tingkat presisi yang diperlukan. Nah, saat kita ingin menerapkan perkiraan berapa digit desimal yang signifikan, kemudian juga bisa saat kita ingin melakukan operasi perhitungan sama persis dengan yang kita lakukan di sekolah. Ya. Nah, di sini ada bilangan pecahan. Python ini menyediakan modul fraction untuk mengoperasikan bilangan pecahan. Pecahan ini adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Misalkan 3/2. Ya, 3 ini pembilang, 2 ini adalah penyebut. Ya, perhatikan nih, contohnya seperti ini. Sama kita import library dulu, ya, import library fraction dengan cara import fraction. Nah, di sini kita kasih perintah print fraction.fraction 1,5, ya. Kemudian kita juga akan menampilkan bilangan pecahan 1/3.
kita kasih perintah fraction.fraction 1,3. Ya, 1,3. Nah, kenapa di sini 3/2 ini adalah 1,5? Ya, 1,5. Karena 3/2 ini adalah bilangan fluidnya, atau ketika dia dihasil bagi, maka yaitu 1,5. Ya. Nah, operasi dasar seperti penjumlahan atau pembagian pecahan juga bisa dilakukan dengan menggunakan modul fraction ini. Nah, di sini ada sama kita mengimport library fraction dengan from fraction import fraction as f, ya. Jadi fraction nanti kita deklarasikan menjadi f, ya. Di sini kita akan memberikan perintah print f 1,3 ditambah f 1,3. Ya. Kemudian ada print 1 dibagi f 5,6. Ya, kemudian ada print f min 3,10 kurang dari 0. Ya, di sini keluarnya adalah 1,3 ditambah 1,3 itu berapa? Ya 2,3 munculnya ya. Di sini akan menampilkan output 6,5. Kita kasih 1 per F-nya 5,6. Di sini 1 ditambah dengan 5, kemudian akan muncul di sini 6,5. Kemudian ada output yaitu min 3,10 ini apakah kurang dari 0 ya di sini? Ya benar, true. Ya, min 3,10 ini ya kurang dari 0 ya karena dia minus. Kemudian ada matematika dengan Python. Nah, Python ini menyediakan modul math melakukan hal yang berbau atau di bidang matematis seperti trigonometri, logaritma, probabilitas, statistik, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalian bisa coba sendiri, bisa praktekkan ya untuk matematika dengan Python ini. Ya, dengan menggunakan library math ya, dengan import math. Ya, kalian bisa menggunakan matematika atau modul math ini pada Python. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ya, teman-teman. Semoga materi kali ini bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.